kebahagiaan yang tiada henti-hentinya. Kalau sudah masuk surga, tidak akan pernah keluar selamanya. Makanya mereka ridho. Kalau kita, Pak, sekarang ini kalau mau ngambil kursi, berapa umurnya? Umur kursi berapa? 5 tahun geser. Sebelum dapat kursi pusing dia. Betul. Betul ya? Sepakat dulu. Sebelum dapat kursi pusing dia. Betul? Saat mencari kursi tambah pusing dia. Betul? Sudah dapat kursi tambah pusing dia. Ya kan? Subhanallah, banyak orang begitu dapat kursi pindah tempat tidurnya. Betul gak? Betul atau betul? Betul. Habis masanya, hilang kursinya, tambah pusing dia. Betul gak? Itu dunia, jemaah. Itu dunia. Adapun akhirat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang surga. Yunadi munadin, akan dipanggil manusia-manusia ketika mereka berada di dalam surga. Innalakum antasihu fala tasqamu abadan. Sesungguhnya kalian akan terus sehat, enggak pernah sakit. Kalau di dunia, mau dia pakai cara apapun pasti dia sakit. Pasti dia pernah merasakan sakit. Mau merasakan yang enggak pernah sakit nanti ketika masuk ke dalam surga. Sehingga mereka ridha di sana. Kemudian yang kedua, wa innalakum an tahyau fala tamutu abadan. Kapan seorang enggak mati? Nanti ketika di surga. Enggak akan ada pernah kematian. Enggak ada lagi kematian. Kenapa enggak ada kematian? Karena kematian sudah mati. Karena kematian sudah mati. Makanya enggak ada lagi kematian. Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabinya sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, maka Allah Azza wa Jalla akan datangkan sesosok makhluk seperti kibas. Apa itu kibas? Kambing domba yang besar. Kemudian Allah Azza wa Jalla panggil penduduk surga, Allah panggil penduduk neraka. Diletakkan hewan itu di antara surga dan neraka. Kemudian Allah Azza wa Jalla perintahkan mereka untuk melihat. Dan Allah bertanya, tahukah kalian apa ini? Mereka mengatakan dan mereka melihat. Mereka berkata, arafnahu annahul maut. Kami tahu ya Allah, itu namanya kematian. Kematian diwujudkan wujudnya seperti domba yang besar. Kemudian Allah perintahkan untuk disembelih. Ketika domba itu telah disembelih, maka dia mati. Maka kala itu kematian telah mati. Kemudian Allah Azza wa Jalla memanggil penduduk surga dan berkata, ya ahlal jannah khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, kalian akan tetap hidup selama-lamanya. Kalian gak akan pernah mati. Fafariha fazada farhuhum. Maka penduduk surga pun bahagia dan semakin berbahagia. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mati dan tidak keluar dari surga. Artinya semua kebahagiaan. Itulah maka mereka ridho dengan kehidupan berada di dalam surga. Ustaz, itu ketika ditimbang itu Ustaz, apakah itu khusus untuk orang Islam aja atau yang non Islam juga? Tunggu waktunya. Tunggu waktunya. Beliau ada kemajuan satu langkah. Masya Allah. Tinggi ilmunya ya. Masya Allah. Kemudian Allah Azza wa Jalla panggil penduduk neraka, ya ahlan nar. Sudah habis waktunya Pak. Gimana? Allah panggil penduduk neraka, wahai penduduk neraka, lihatlah ini. Kemudian mereka melihat,
dan mengetahui itu adalah kematian. Kemudian kematian disembelih, Allah katakan sesungguhnya kalian akan kekal abadi di dalam neraka, tidak akan pernah keluar. Maka ketika itu penduduk neraka semakin bertambah sedih. Kenapa? Siksanya 2 kali. Siksa pertama, siksa fisik, dibakar, disiksa, dihancurkan, dikembalikan hidup, dan seterusnya. Mereka rasa-rasa mati, tapi mereka tak mati. Rasa-rasa hidup, tapi setengah mati. Itu kondisi di dalam neraka. Enak di surga Ustaz ya? Ya enak. Allah astagfirullah. Harus seperti itu Pak, harus amal surga. Baik, kondisi ini menakutkan Pak. Maka kita banyaklah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan Bapak tadi apa? Ini besok insya Allah kita lanjut lagi. Pertanyaan Bapak apa? Itu ketika ditimbang itu, Ya. apa memang khusus untuk orang yang beragama Islam Iya. atau agama non Muslim? Baik. Itu lain lagi. Timbangan semua ditimbang. Timbangan semua ditimbang. Adapun orang kafir, para ulama berbeda pendapat, 2 pendapat. Ada yang mengatakan orang kafir tidak ditimbang sama sekali. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ayat 105, Allah katakan wala nuqimu yawma idzin wazna. Pada hari itu kami tidak tegakkan timbangan untuk mereka. Kenapa? Karena percuma ditimbang. Nggak ada amalnya. Tidak ada amal kebaikannya. Loh Ustaz, bukankah dia kebaikan ada di dunia? Iya, kebaikan di dunia Allah akan balas kebaikannya, tapi di akhirat tidak ada amal kebaikannya karena kekafirannya. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian yang lain mengatakan tetap ditimbang, tapi timbangannya ketika diletakkan amalnya maka tidak bergerak, sehingga amal solehnya tidak ada, amal keburukannya lebih besar, membuat dia terjerumus ke dalam api neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Insyaallah teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan pertemuan kita di pekan yang akan datang. Catat Pak, besok tanya lagi nggak apa-apa. Bawa buku ya, betul. Alhamdulillah. Baik, ada yang bisa mau tanya lagi boleh? Satu aja pertanyaan. Baru habis itu kita langsung adzan, kita sholat. Silakan. Bagaimana dengan timbangan yang amalnya Seimbang. Ya, itu juga. Jadi kondisi manusia ketika ditimbang, dalam ayat ini Allah menceritakan 2 kondisi saja. Kondisi apa? Kondisi yang lebih berat dan kondisi yang lebih ringan. Bagaimana kalau yang di tengah-tengah? Para ulama menyebutkan berada di satu tempat yang tempat itu hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian nanti Allah menguji dia. Allah menguji dirinya. Ketika Allah menguji dirinya, jika dia selamat maka dia masuk ke dalam surga. Kalau dia tidak selamat, dia akan masuk ke dalam neraka. Ingat, sesuai kadar dosa yang dia punya. Begitu sudah bersih, akan Allah tarik kembali kemasukan ke dalam surga. Ini keyakinan ahli sunnah. Tidak seperti keyakinan Khawarij yang mengatakan orang yang punya dosa, pelaku dosa besar, ketika dia berjudi, dosa besar enggak? Menggibah, menceritakan orang lain, dosa besar enggak? Kata dia, mati, masuk neraka, kekal abadi selama-lamanya. Bukan seperti itu. Tapi yang benar adalah siapapun yang beriman, selama dia masih punya keimanan, walaupun imannya sebesar biji zarrah, maka setelah pencucian nanti Allah akan angkat, kemudian Allah akan selamatkan dan dimasukkan ke dalam surga. Oh berarti nggak apa-apa Ustaz? Bukan nggak apa-apa. Masalahnya 1 hari hitungannya 1000 tahun. Itu Pak, ngeri lah. Kalau Bapak mau coba boleh hidupin kompor. Hidupin kompor di rumah, tengok Mimi sini, panggil istrinya, Dek penggel sini, udah, coba cetekan kompor. Bapak mau coba, panas nggak nih? Coba 5 menit aja. Paling Bapak besok ketemu dokter Burkon. Kenapa? Melepuh tangannya, betul? Mungkin ini Bapak. Ada satu lagi. Sudah cukup Pak. Mungkin ini yang kita sampaikan, tentu banyak kurang, saya mohon maaf.
kekeliruan dalam kata-kata, saya mohon maaf kepada bapak-bapak semuanya, kepada ibunda yang kami sayangi dan kami hormati. Kepada Allah Azza wa Jalla kami mohon ampun. Kebenaran hanya dari Allah, kekeliruan dari kami dan dari syaitan, laknatullah alaih. Kami mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.